KF-21 Boramae terbang pertama kali. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan alias DAPA yang diwakilkan oleh Sang Ketua, Dong Huan-oh mengumumkan bahwa pada 16/13 tanggal 19 Juli tahun 2022, pesawat tempur gaya Korea yang dibuat bersama Indonesia, KF-21 Boramae, berhasil melakukan penerbangan pertamanya dengan sukses. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan icnews.co.kr, DAPA mengkonfirmasi bahwa pesawat tempur KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan siap untuk penerbangan pertama yang aman melalui berbagai tes darat dan pertemuan tinjauan kesiapan penerbangan pertama, FFRR, pada Juni tahun 2022 setelah rilis unit prototipe 1 pada April tahun 2021. Pencapaian jet tempur KF-21 Boramae yang dibuat Korea Selatan dan Indonesia ini sontak bikin bangga kedua negara. Tapi tidak demikian dengan China yang selama ini sinis terhadap KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan. Media China SCMP menanggapi sinis keberhasilan terbang perdana KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korsel tersebut. Jet tempur Korea yang menjadi jawaban lebih murah untuk F-35 melakukan uji terbang perdana, tulis laporan SCMP yang terbit pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Disebutkan KF-21 Boramae dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Korea melaporkan uji terbang perdana yang sukses dari jet tempur buatannya sendiri, bergabung dengan sekelompok kecil negara untuk mendemonstrasikan teknologi itu sebagai bagian dari mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat, lanjut laporan itu. Dituliskan pula bahwa proyek KF-21 Boramae didukung oleh Indonesia dengan nilai sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua negara sepakat untuk bersama-sama mengembangkan jet pada tahun 2014, tulis laporan media China itu. Bukan kali ini saja, negeri tirai bambu, China bahkan menyoroti bagaimana KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel menggunakan teknologi dari Lockheed Martin yang membuatnya jadi jet tempur canggih. Karena landasan teknis Korea Selatan sendiri terbatas, pihaknya telah merekrut Lockheed Martin untuk kerjasama, bahkan pada dasarnya menggunakan teknologi canggih Lockheed Martin untuk mengembangkan jet tempur baru, yang mirip dengan proses pengembangan pelatih T-50 sebelumnya, jelas media China Sohu.com pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Jaminan paling dasar, ungkapnya. Meski demikian, bila Korsel dan Indonesia tidak segera mandiri memproduksi sendiri semua komponen KF-21 Boramae, maka jet tempur itu akan jadi lelucon. Oleh karena itu, tampaknya jet tempur KF-21 Boramae masih menjadi lelucon saat ini, ungkap Sohu.com. Jet tempur KF-21 Boramae memiliki ukuran lebih kecil dari F-22 Raptor, pesawat tempur paling kuat di dunia yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, tetapi lebih besar dari F-35 siluman. Dibuat Indonesia dan Korea Selatan, KF-21 Boramae adalah pesawat yang dalam perwujudannya sekarang termasuk dalam pesawat tempur generasi 4,5, mirip dengan Super Hornet atau Rafale. Dikutip zonajakarta.com dari Newsys, media Korea Selatan itu menyebut jika KF-21 Boramae Indonesia mampu terbang 3 kali lebih cepat dari kecepatan suara. KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korea Selatan ditenagai dengan mesin yang juga dipakai F-35, yakni GE-414. Bedanya F-35 memakai satu mesin sedangkan KF-21 Boramae 2 mesin. Dikutip zonajakarta.com dari 1945, jet tempur KF-21 Boramae disebut memiliki kecepatan maksimum Mach 1,83 dan jangkauan feri 1.800 mil. Tonjolan di atas mesin kiri tampaknya untuk pemasangan meriam Vulcan 20 mm yang sesuai. Tidak jelas apakah KF-21 akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya untuk Super Cruise, mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, atau radius tempur target program 500 mil, jarak bola-balik syarat dengan senjata dan bahan bakar untuk manuver tempur. Namun, 44.000 pon daya dorong yang dihasilkan oleh turbofan F-414 sangat cocok dengan berat kotor, yaitu bahan bakar penuh, sekitar 38.000 pound, menyiratkan rasio dorong terhadap berat yang sangat baik 1157. Rasio dorong terhadap berat yang tinggi sama dengan akselerasi dan kemampuan manuver yang unggul. Hal berbeda justru disampaikan oleh lembaga pemikir China jauh sebelum KF-21 Boramae terbang perdana. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan @tandahubungchina.com pada tanggal 12 Februari tahun 2022, lembaga pemikir think tank Cloudbrain China menyebut KF-21 Boramae kelebihan berat badan. Sebagai pesawat tempur menengah bermesin ganda yang diatur dengan baik, KF-21 tidak berukuran besar,
KF-21 dengan panjang 16,9 meter dan lebar sayap 11,2 meter lebih kecil dari pesawat tempur F-15K milik South Korean Air. Memaksa, menurut data Korea Aerospace Industries Corporation, KF-21 memiliki berat lepas landas maksimum 25,6 ton dan kapasitas gantung eksternal maksimum 7,7 ton.